Dalam urusan-urusan dunia saja, pentingnya kita berdoa dengan adab yang benar, kita serahkan kepada pilihan Allah, supaya kalau terjadi salah satu di antara dua pilihan tersebut, resikonya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita untuk menghadapinya. Tapi kalau yang terjadi sesuai dengan pilihan kita, kalau terjadi resikonya, keburukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dan tidak menolong kita. Itu seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid. Makanya menyikapi masalah ini benar-benar merupakan ujian keimanan bagi mereka-mereka yang masih mempermasalahkannya. Cobalah kita membacanya dengan pikiran yang tenang. Orang-orang yang beriman, mereka lebih yakin dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dipahami oleh dirinya sendiri tentang kebaikan-kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi untuk orang lain. Makanya coba dia membaca hal ini dengan baik, merenungkannya, membaca dalil-dalilnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibukakan hatinya untuk bisa menerimanya, tidak bersikap berlebih-lebihan dan kurang dalam memahami dan mengamalkannya, atau dalam memahami dan menyikapinya. Kalau dia benar-benar membuka hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan, kebaikan-kebaikan itu akan menyebar ya kepada seluruh anggota badannya, kemudian menjadikan itu sebagai sebab untuk dia bisa bersikap benar dalam urusan-urusan agama yang lainnya. Karena kita ketahui bersama, hawa nafsu itu kalau sudah mempengaruhi di satu masalah akan mempengaruhi di masalah yang lain. Orang yang melaksanakan sholat bisa khusyuk, itu jangan bermimpi atau jangan kita pahami, biarlah saya dalam urusan dunia bebas memperturutkan hawa nafsuku, nanti kalau saya sholat ucapkan Allahu Akbar, semua menjadi kecil, langsung khusyuk. Masya Allah, ini orang yang mimpi di siang bolong. Tidak paham dia berarti maknanya khusyuk. Khusyuk itu merupakan amalan hati asalnya, yang ini disepakati oleh para ulama. Tenangnya hati yang kemudian menjadi anggota badan tenang. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna al-khushu'a mahallahu fil qalbi wa thamratahu 'alal jawarih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semua ulama bersepakat, khusyuk itu asalnya tempatnya di hati, kemudian pancaran atau buahnya terlihat pada anggota badan. Jadi asalnya hati. Berarti apa yang mendominasi hati, itulah yang akan muncul dalam salat kita. Makanya kalau tidak dilatih hawa nafsu dalam keseharian, kayak tadi menundukkan marah, mudah memaafkan, menyikapi syariat dengan benar, terbiasa melatih diri menundukkan hawa nafsu, itu akan terbawa dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam doa kita, dalam ibadah-ibadah kita. Ini yang menjadi permasalahan kalau tidak kita latih dalam menyikapi perkara-perkara yang di situ masih ada tarikan hawa nafsu, tidak berusaha kita tundukkan, maka itu akan mempengaruhi ibadah-ibadah kita yang lainnya dan bisa menjadi sebab kebaikan atau keburukan bagi seorang hamba. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan.